Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih pagi ini kok. Yang semangat cuma saya ya. Diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus. Nak Fajar lagi bahagia ya kok joget-joget? Apa sudah Ya, dibelikan? Bu, saya semangat hari ini, Bu. Oh, sudah dibelikan baju lebaran kayaknya. Iya, kebetulan dikasih uang saku banyak, Bu, sama orang tua. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah. Ada yang pusing tidak? Tidak ada? Sedikit, Bu. Oh, kenapa? Kenapa pusing? Apa tadi lupa tidak makan sahur ya? Iya, Bu. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, nggak sahur, Bu. Meskipun tidak sahur, jangan sampai nanti kamu puasanya beduk loh ya. Azan duhur sudah buka ya. Jangan ya, karena kalian sudah kelas 5, sudah besar, usahakan kalian tetap puasa penuh. Baik, karena tidak ada yang sakitnya parah, masih bisa mengikuti Bu Ika ya, tetap semangat ya. Ya, di sini kalian harus tetap semangat, selalu semangat. Meskipun ya alhamdulillah, meskipun kalian hanya bisa bertemu Bu Ika lewat tatap maya seperti ini. Sudah setahun ini kita tidak diperbolehkan untuk sekolah. Mari kita bersama-sama berdoa supaya bisa segera masuk sekolah kembali. Baik anak-anak, sebelum Bu Ika mulai, tidak lupa Bu Ika mengingatkan selalu patuhi protokol kesehatan 3M. Apa? Yang pertama, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan pakai apa? Pintar, kena resti. Baik. Bagaimana? Di sini tidak ada yang gangguan sinyal ya? Bisa dengar suaranya Bu Ika ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita lihat dulu siapa yang tidak masuk ini. Ya, Nanda ada, Dewi ada, kemudian Dwi ada, Fajar, Febe, Novi. Terus siapa ini yang tidak masuk? Ada tidak? Bu. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Septiana belum masuk. Septi kemana? Okta, itu kan temanmu. Kemana itu? Terlempar, Bu. Siapa yang lempar? Maksudnya iya, jaringan. Oh ya, nggak apa-apa. Ya ini kelemahan kalau pembelajaran daring ya seperti ini. Baik, karena sebagian besar masuk, bisa mengikuti dengan baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin? Saya maunya yang wanita, yang perempuan ini, emansipasi wanita. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Siapa? Febe aja, Bu. Febe, Bu. Febe aja, Bu. Febe mau? Febe mau tidak? Ya, Bu. Ya, baik. Saya mau, Bu. Oke, Febe. Ya, baik, baik. silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih Febe. Ya, semoga pembelajaran kita nanti sampai selesai bisa lancar. Kalian bisa dimudahkan untuk menerima pembelajaran dari Bu Ika, paham semua seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan dulu ya, menyanyikan lagu. Pilih, mau lagu nasional apa lagu daerah? Silahkan. Apa? Daerah. Lagu daerah apa? Gundul-gundul pacu, suwe ora jamu, apa? Gambang suling, mau yang mana? Oke, gundul-gundul pacu aja ya. Oke, memori.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Kita hari ini belajar tema 9, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran 5. Sebelumnya Bu Ika izin untuk menampilkan presentasi dulu. Ya, sebentar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo? Oh, sudah. Sebentar. Di tempat saya masih muter-muter ini ya. Karena hujan ini, jadi masih muter-muter. Tapi sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Seperti yang Bu Ika sampaikan tadi, kita belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita untuk subtema 1. Melanjutkan yang pembelajaran kemarin, pembelajaran 4. Ini berarti nanti kita belajar 3 muatannya, bahasa Indonesia, kemudian IPA, dan SPDP, seperti yang ada di buku siswa yang sudah kalian pegang. Kemudian, tujuan pembelajarannya nanti kalian akan belajar mengenai iklan, kemudian campuran homogen dan heterogen masih melanjutkan, kemudian terakhir kalian belajar nada pentatonis ya di muatan SPDP. Baik, ini nanti yang kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Ika mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran 2 kemarin? Ayo, kalau lupa bisa dibuka-buka bukunya. Apa yang dimaksud dengan iklan? Apa itu iklan? Siapa yang belum pernah sama sekali melihat iklan? Bu Ika yakin pasti semuanya sudah ya. Terus, apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan campuran? Silakan, siapa yang mau menjawab salah satu dari pertanyaan ini? Boleh, silakan. Angkat tangannya. Di situ ada tombol angkat tangan, bisa dipencet, kemudian dijawab seperti itu. Ayo, siapa? Ada tidak? Oh, ada. Ada Nak Nanda, silakan. Ya, Bu, iklan. Ya, iklan apa itu? Mempromosikan suatu barang. Ya, bagus. Pernah lihat iklan di mana, Nanda? Televisi. Iya, berarti punya televisi di rumah ya? Punya orang tua, Bu. Oh iya, iya. Masa kamu beli sendiri? Ya. Ada yang mau menjawab lagi? Terima kasih untuk Nanda sudah menjawab. Ada yang lain lagi? Ya, Dwi silahkan Dwi. Zat tunggal, Bu, sama campuran. Ya, apa itu? Zat tunggal itu zat yang bisa dibagi lagi. Kalau campuran itu masih bisa dibagi-bagi lagi. Gitu. Benar nggak, Bu? Sebentar. Agak putus-putus. Tadi kalau tidak salah tangkap, saya zat tunggal itu tidak bisa dibagi-bagi, begitu. Kalau campuran masih bisa, begitu ya? Kamu menjawabnya? Oh iya. Apa? Tunggal gitu ya. Oh, suara saya putus-putus ini apakah anak-anak yang lain juga putus-putus atau ini sinyal saya ya? Sama, Tidak, Bu. Sama, Bu. Sama yang mana? Sama punya saya apa sama punya Nanda? Nanda punya Dwi. Punya Dwi, Bu, Oh putus-putus. ya, nggak apa-apa ya. Kan baik, itu tadi yang sudah dijawab Dwi mengenai zat tunggal dan zat campuran. Untuk selanjutnya, silahkan kalian buka WA-nya, WA grup. Tadi Bu Ika sudah mengirimkan LKPD ke grup. Dan juga di Classroom juga ada. Silahkan boleh buka WA atau di itu Classroom-nya. Silahkan sambil disimak, sambil dilihat juga presentasi dari Bu Ika. Oke, next, lanjut. Nah, perhatikan contoh iklan berikut. Nah, kelihatan iklannya?
Ada iklan apa itu? Kelihatan Toko emas, Bu. Toko Mas Subur ya. Mas Subur ini apa yang dia jual? Mas, Perhiasan, Bu. Perhiasan, Bu. Ya, perhiasan emas. Ya, kalau toko emas pasti jualnya emas ya, perhiasan ya. Tidak mungkin nanti kamu beli apa namanya es krim di situ. Kemudian, apalagi yang bisa kamu lihat dari iklan ini selain nama tokonya, kemudian benda yang dijual, apalagi ya, yang bisa kamu lihat? Alamat, Bu. Alamatnya di mana, Resti? Jalan Mulia, Selatan nomor 65 Jakarta. Ya, bagus, betul sekali. Jadi ada nama, kemudian ini yang dijual, kemudian alamat. Satu lagi, ini apa ini? Logo. Ya, logonya. Ya, jadi seperti nama, kemudian ini yang dijual, deskripsinya, alamatnya itu termasuk namanya unsur-unsur iklan. Itu sudah dipelajari di pembelajaran 2 kemarin. Sekarang kamu pertanyaan di sini, menurut pendapatmu bagaimana bahasa yang digunakan dalam iklan di samping? Bagaimana? Yuk, sudah baikkah? Apa masih biasa? Apa belum menarik? Nah, silahkan kamu utarakan pendapatmu. Jangan malu karena tidak namanya pendapat itu tidak apa namanya tidak mungkin salah ya. Karena kalian bebas berpendapat di sini. Yuk, siapa yang mau jawab? Siapa? Oh, Fajar. Ya, silahkan. Ya, Bu, itu sangat bagus, Bu, karena toko subur itu dia memberi gambar logo berlian, Bu, dan juga dikasih nomor 1. Jadi kalau saya lihat itu toko Mas Subur itu termasuk yang paling bagus, mungkin nomor 1 di daerah Jakarta, Bu. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Fajar, yuk teman-teman, yuk ya. Jadi kalian tidak perlu takut ketika menyampaikan pendapatmu. Seperti yang disampaikan Fajar tadi, betul sekali ya. Kalau ini dari iklan ini, dari gambar ini, bisa kalian lihat dari caranya mereka promosi ada nomor 1. Jadi mereka ingin menunjukkan, oh ini adalah toko emas nomor 1 di Jakarta. Seperti itu adalah termasuk cara mempromosikan iklan. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi, ciri bahasa iklan dalam media cetak itu yang pertama, apa ini? Harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua, bahasanya juga harus memikat dan memiliki daya sugesti. Daya sugesti ini namanya daya tarik, seperti tadi. Diberi angka 1, ya, biar pembelinya tertarik. Oh, aku mau beli di sana, itu nomor 1 berarti emasnya bagus-bagus, perhiasannya pasti bagus-bagus. Terus yang nomor 3, menggunakan kata konotasi positif, ya. Jadi, apa namanya, tidak mungkin kita ketika menawarkan sesuatu mempengaruhi supaya pembaca atau penontonnya melihat kita pakai yang negatif-negatif, tidak mungkin ya. Terus yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi yang perlu diingat, iklan itu harus singkat, jelas, padat, tapi menarik. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Ada yang ngantuk? Apakah ada yang sembunyi ini? Ayo, kamera harus on loh ya. Dewi, Bu. Dewi kemana, Dewi? Apa? Nah, Dewi ketahuan itu, ayo. Ya, lanjut kalau tidak ada ya. Nah, iklan pada gambar tadi menawarkan jual beli emas di toko subur. Tahukah kamu emas itu ada yang termasuk zat tunggal, ada juga yang termasuk zat campuran ya. Kalau emasnya murni,
berarti dia emas 24 karat itu masuknya ke zat tunggal. Tapi kalau emasnya sudah dicampur dengan logam lain seperti dicampur dengan tembaga, berarti kadar karatnya berkurang atau kurang dari 24. Kalau tulisannya kamu beli emas itu kadarnya 22 atau 18, berarti itu sudah termasuk campuran. Nah, emas yang termasuk campuran itu contohnya adalah emas putih ya. Emas putih berarti warnanya putih. Emas putih itu adalah campuran dari emas, kemudian dicampur dengan tembaga dan perak. Nah, campuran dari 3 benda tadi atau 3 logam tadi itu disebut dengan campuran homogen. Masih ingat tidak? Apa itu campuran homogen? Apa itu campuran heterogen? Masih ingat tidak? Ayo. Kok bisa ya emas putih disebut campuran homogen? Ayo, siapa yang masih ingat? Di rumah ini belajar atau tidak? Ayo. Jangan-jangan libur bukunya buat bantal. Ini, ayo. Siapa ya yang nggak kelihatan? Saya. Oh, saya. Siapa itu? Septiana. Septiana, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Septiana mau menjawab apa ini? Zat campuran homogen. Ya, apa itu? Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Iya, bagus. Benar sekali ya. Kalau Bu Ika di sini punya angka 100 atau gambar sudah tak kasihkan ini ya. Campuran homogen itu tercampurnya sudah merata. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Sudahkah kalian membawa alat-alatnya? Bu Ika di sini ada ini, apa ini? Kelihatan di layar? Gelas, Bu. Ya, bagus, gelas ya. Kemudian apa ini? Sendok. Sendok. Leper, Bu, leper. Apa itu leper? Ya leper, Bu. Oh, leper. Oh ya, leper itu apakah sendok, Pak? Sendok, Fajar? Iya, Bu. Oh, kalau di sini tuh leper itu kalau ditambah M jadinya lemper itu yang buat itu loh, mulek-mulek itu. Nah, iya itu. Jadi tambah bahasa saya. Ini ada gelas, kemudian sendok, kemudian apa? Bu Ika sudah menyiapkan, nggak kelihatan ini. Di wadah ini ada sejenis benda yang rasanya manis berbentuk butiran. Apa itu? Gula. Ya, gula pasir. Dan terakhir adalah air panas ya. Oke, kalau kalian sudah membawa silakan disiapkan. Tapi pesannya Bu Ika, hati-hati ketika kalian nanti menuangkan air panas ya. Karena benda ini panas, jangan sampai terkena anggota tubuhmu. Nah, bagaimana caranya setelah kalian mempersiapkan tadi? Kalian masukkan gula ke dalam gelas ini, dimasukkan. Kemudian setelah itu, kalian masukkan airnya ya. Seperti ini. Kelihatan tidak? Nggak kelihatan? Bisa dicoba sendiri sambil pandu Bu Ika dari sini. Dimasukkan ke dalam gelas, kemudian kita masukkan air panasnya, baru kita aduk ya. Anggap saja ini seperti demo masak ya. Meskipun bikinnya cuma air gula seperti itu. Nah, kita masukkan air panasnya, kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Baik, kita aduk-aduk.
sampai gulanya terlarut semuanya, tidak ada yang tersisa ya. Jadi pastikan airnya harus yang panas biar gampang. Nah, setelah kalian mencoba seperti ini, lihat larutan baru yang sudah terbentuk. Ya, syaratnya satu, gulanya sudah harus tercampur ya, tidak kelihatan butirannya lagi ya. Nah, sekarang kamu lihat, kemudian nanti kamu gunakan untuk menjawab ini ya. Menjawab pertanyaan di sini. Di sini ada berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil percobaan yang kamu lakukan. Yang pertama adalah campuran dari air ditambah dengan gula. Nah, jawabannya tercampur sempurna atau tidak. Nah, kalau tercampur sempurna kamu centang di sini. Kalau tidak tercampur sempurna, berarti kamu centang di sini. Seperti itu. Paham belum caranya? Ya, baik. Karena Mbak Nandanya sudah ngangguk-ngangguk, berarti saya anggap paham. Kemudian, untuk nomor 2 sampai 7 nanti setelah kita selesai pembelajaran tatap maya ini, kamu lakukan percobaan di rumah, terus kamu tulis hasilnya. Jangan lupa kalau sudah selesai, kamu serahkan di Google Classroom ya. Di sana nanti ada, kamu serahkan tugas di sana. Bu Ika tunggu sampai nanti sore pukul 5 ya. Oke, baik anak-anak. Paham belum? Sama tugasnya sudah mengerti ya yang dikerjakan? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulan Bu Ika. Iya, Bapak. Untuk kesimpulannya, baik, setelah kalian mempelajari kegiatan kita selama hampir 2 jam, ya, 70 menit ini, kita sudah belajar dari mulai iklan, kemudian kita masuk ke zat campuran, homogen, heterogen itu, dan kemudian kita belajar yang terakhir adalah tangga nada pentatonis. Jadi di situ nanti kamu harus memahami itu ya, karena itu nanti sangat bermanfaat bagi kehidupanmu ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, kalau air itu dicampur dengan gula, dia akan tercampur sempurna. Kemudian dalam iklan tadi ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian ketika membuat iklan, yang perlu diingat itu harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas. Nah, selanjutnya nanti masih ada waktu 10 menit, kalian harus mengerjakan soal evaluasi lewat kuisis ya. Sudah Bu Ika masukkan ke kuisis, nanti Bu Ika kirim linknya, dan dikerjakan saat ini juga waktu tatap maya ini. Jadi Bu Ika bisa lihat siapa yang mengerjakan, siapa yang malah tidur, seperti itu ya. Kemudian terakhir untuk tugas di rumah, selain IPA tadi yang percobaan, kalian juga harus membuat iklan ya. Buatlah sebuah iklan, terserah iklan apa saja, buat seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahasanya harus singkat, harus menarik, seperti itu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Ika cukupkan. Jangan lupa untuk selalu belajar, selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu jangan lupa berdoa dan beribadah. Kemudian persiapan untuk pertemuan kita selanjutnya, pelajari materi selanjutnya. Sebelum ditutup, ada yang mau memberikan pesan-kesan atau memberikan pertanyaan jika belum jelas? Silahkan. Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak, semuanya paham nggih? Ya, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang mau mimpin? Fajar atau Okta? Ini giliran yang laki-laki, yuk. Siapa? Okta, Bu. Oke, Okta, silahkan. Okta mana?
Ya, Bu. Ngantuk, Bu. Makanya biar nggak ngantuk kamu pimpin doa, yuk. Ya. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai, memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Silahkan nanti setelah ini kerjakan tugas-tugasnya ya. Baik. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.